Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Setiap saat, setiap waktu, ku perlukan Roh Kudus. Genggamlah erat tanganku, ku mau hidup dalam kebenaran. Tuntunanmu, Roh Kudus, Roh Kudus, yang ku mau selalu mendengar suaramu, hidup dalam pengurapan. Yakobus 4 ayat 6, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Saudara yang terkasih, rancangan Tuhan atas hidup kita adalah rancangan yang terbaik, seperti firman Allah tertulis dalam Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, Tuhan berjanji bahwa akan membawa kita semakin hari semakin baik, semakin hari semakin naik, semakin hari semakin tinggi. Supaya janji Tuhan itu digenapi dalam hidup kita, maka kita sangat memerlukan kasih karunia lebih lagi, apalagi di masa-masa sukar seperti saat ini. Bencana alam, wabah, sakit penyakit, kecelakaan, peperangan dan sebagainya terjadi di mana-mana. Pertanyaannya, adakah tempat aman untuk berlindung dalam dunia ini? Uang atau hartakah? Pangkat kita kah? Apakah itu dapat menyelamatkan dan melindungi kita dari mara bahaya? Saudaraku, ingat, perlindungan dan rasa aman hanya akan kita dapatkan di bawah naungan sayap Tuhan. Dialah gunung batu keselamatan kita. Dialah kota perlindungan dan perisai bagi kita, saudara. Karena itu, kita harus datang kepada Tuhan. Kita sangat memerlukan kasih karunia Tuhan itu, supaya kasih karunia Tuhan ditambahkan lebih besar dalam hidup kita. Maka ada hal yang harus kita perhatikan. Jangan membuat Allah cemburu. Yakobus 4 ayat yang kelima, firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Ketika kita mulai bercabang hati, ketika ada ilah lain dalam hidup kita, ketika kita mulai memprioritaskan hal yang lain dan tidak lagi mengutamakan Tuhan, maka pada saat itu pula Roh Kudus cemburu, saudara. Kita harus menjaga perasaan Roh Allah. Jika tidak, Roh Kudus akan meninggalkan kita. Hal ini pernah dialami oleh bangsa Israel. Saat Musa naik ke Gunung Sinai, orang-orang Israel tidak sabar menantikan Musa turun. Kemudian mereka paksa Harun untuk buat patung anak lembu emas. Keluaran 32 ayat 1. Apa yang bangsa Israel lakukan telah menimbulkan kecemburuan dalam hati Tuhan. Akibatnya malapetaka, penderitaan silih berganti menimpa bangsa Israel karena
pelanggaran mereka sendiri. Karena itu saudara, biarlah kita dapat memperoleh kasih karunia Tuhan lebih lagi. Hari-hari yang kita jalani penuh dengan kasih karunia. Bagaimana mendapatkannya? Prioritaskan Tuhan, cari Tuhan, bersekutu dengan Tuhan sebelum kita memulai hari itu dengan berbagai aktiviti kita, berbagai aktivitas kita. Saudara, percayalah, Tuhan pasti akan menganugerahkan kepada saudara dan saya yang memprioritaskan dirinya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk rancangan indah yang Engkau lakukan dalam hidup kami. Kami berterima kasih karena janji Tuhan semakin hari semakin baik, semakin naik, semakin tinggi, bukan sebaliknya. Janji Tuhan hari depan yang penuh harapan dan bukan sebaliknya. Tapi justru yang kami lakukan sebaliknya Tuhan. Kami mengabaikan, kami melupakan perlindungan dan rasa aman itu hanya kami dapatkan ketika kami berada dalam naungan sayap Tuhan. Artinya ketika kami hidup dekat dengan Tuhan, ketika kami berjumpa dengan Tuhan. Kapan? Bila itu ketika kami punya waktu bersekutu dengan Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami tidak memprioritaskan Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak berjumpa dengan Tuhan terlebih dahulu sebelum kami memulai semua pekerjaan dan aktivitas kami sepanjang hari. Hari ini kami ditegur dan kasih Tuhan melalui firman Allah ini kami alami. Tuhan tanamkan firman-Mu, meteraikan firman-Mu dalam hati kami, dan kekuatan Roh Kudus memampukan kami melakukan firman-Mu, supaya mulai hari ini kami dapat mengambil komitmen untuk cari Tuhan terlebih dahulu sebelum kami mulai tugas, pekerjaan, studi kami, bahkan juga pelayanan kami. Karena kami tahu Tuhan, mengutamakan Tuhan pasti kasih karunia Allah yang kami terima dari Tuhan. Puji, hormat, kemuliaan bagi Allah yang hidup. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan,
Informasi menarik bagi Anda, saudara-saudari yang terkasih, yang rindu memperdalam pemahaman seputar Alkitab. Ezra Soru Bible Class atau ESBC membuka kelas khusus, yakni pengenalan Perjanjian Lama. Dalam kelas ini, Anda akan diajak untuk mempelajari lebih dalam berbagai hal seputar kitab-kitab dalam Perjanjian Lama, mulai dari kitab Kejadian hingga kitab Maleakhi dengan pengajar Pendeta Ezra Soru. Kelas akan dilaksanakan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom setiap hari Rabu malam pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat atau pukul 8 waktu Malaysia. Bagi Anda yang berminat, sila hubungi +60 17 7923 798. Sekali lagi +60 17 7923 798. Sampai jumpa di kelas Ezra Soru Bible Class khusus pengenalan Perjanjian Lama. Tuhan Yesus memberkati.